Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Silahkan kalian buka bukunya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, materi pada subtema 1 dan 2 ini adalah mari kita mengamati gambar. Di situ ada gambar Edo beserta ayahnya sedang berada di kandang kelinci. Ini ada sebuah gambar, kemudian ada cerita. Saya kira kalian bisa melihat langsung di buku kalian. Gambar di cerita di samping merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita yang disebut dengan gambar ilustrasi. Jadi pada gambar Edo dan ayahnya ini disebut dengan gambar ilustrasi, yaitu gambar yang serangkaian gambarnya mengandung sebuah cerita. Anak-anak hebat, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Seperti apa gambar berupa foto dan gambar tangan? Nanti Ibu jelaskan. Kemudian macam-macam dari gambar ilustrasi itu ada cergam, ada komik, pamflet, cover, kartun, dan kartur. Mari anak-anak, mari Ibu jelaskan seperti apa itu gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu berupa gambar Pak Habibie. Gambar ini adalah gambar foto. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar buatan tangan. Jadi ini adalah contoh gambar foto, ini contoh gambar buatan tangan. Anak-anak, adapun ragam gambar ilustrasi itu tadi Ibu sebutkan di awal, ada terdiri dari cergam. Cergam itu apa? Cerita bergambar. Seperti ini. Cerita bergambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada komik. Kalian pasti tahu komik seperti apa. Komik itu adalah sebagai suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan biasanya gambarnya itu lucu. Ibu sudah menyiapkan gambar Doraemon. Kemudian di sini ada namanya pamflet. Pamflet itu adalah lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berkaitan antara yang satu dan yang lainnya serta tidak memiliki cover atau jilid. Seperti apa pamflet? Silakan kalian ajak orang tua kalian atau kakak kalian ke bank. Di situ di bank itu akan menyiapkan pamflet, kertas yang dilipat itu. Nah, itu kalian lihat sendiri. Halaman 14. Kalian kerjakan halaman 14. Silakan kalian kerjakan halaman 14. Itu di situ sudah Ibu jelaskan tadi contohnya seperti kucing itu ya. Nah, itu kucing. Anak-anak pinter, contoh gambar ilustrasi nah seperti ini. Kita lihat di bukumu sudah ada itu di situ. Induk kelinci terlihat sangat lucu yang menyusui ketika anaknya yang sangat lucu. Nah, silakan baca sendiri di buku itu ada. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan keterampilan kalian, silahkan kalian membuat gambar ilustrasi. Perhatikan contoh di halaman 13. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia, hewan yang menyusui? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, sekarang silahkan kalian buka bukunya halaman 13. Itu di situ di halaman 13 kalian disuruh menyebutkan nama organnya, nama organ geraknya. Nah, karena di sini gambar kelinci, maka organ gerak pada kelinci itu terletak pada kakinya. Nah, fungsi kaki pada kelinci apa saja? Yaitu fungsi utama pada kaki pada kelinci adalah untuk bergerak, untuk meloncat dan bisa lebih karena kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjangnya dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, itu adalah gambar organ gerak pada kelinci serta fungsinya. Nah, untuk itu silahkan kalian kerjakan halaman 14. Nah,
halaman 14. Nah, di situ, nah kita di sekitarmu pasti banyak sekali hewan bervertebrata lain selain kelinci. Nah, Ibu ambil contoh di situ halaman 14, mengambil contoh nama hewannya ikan. Maka pada ikan nama organ hewannya adalah nama organ hewan pada ikan itu terletak pada sirip dan ekor. Fungsinya apa? Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Kemudian siripnya itu terletak pada berbagai tempat dan untuk berbagai fungsi seperti gerak, maju berputar, dan mempertahankan posisi gerak. Nah, itu adalah nama organ hewan ikan beserta fungsinya. Anak-anak hebat, silahkan kalian kerjakan nomor 2, nomor 3, sampai nomor 6 di halaman 14. Silahkan kalian boleh mencari di YouTube atau di koran dan majalah. Silahkan kalian kerjakan. Paragraf kedua, bisa kalian lihat di sini, Ibu hanya sekedar contoh saja ya anak-anak ya. Salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, Ibu kira salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal ini masuk ide pokok. Bentuk tubuh ini memungkinkan hewan, ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti itu juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat gerak di dalam air. Ini termasuk paragraf pendukung atau kalimat pengembang. Kalau di kelas 4 kita mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ternyata di kelas 5 kita beda lagi. Di kelas 5 itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Padahal itu artinya sama. Itu ya. Jadi anak-anak sudah Ibu tidak usah kamu kerjakan yang halaman 14. Kita lanjut ke halaman. Nah, ini contohnya Ibu tadi ya. Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, tugas kalian berikutnya adalah membuat sebuah karangan singkat, yaitu paragraf 1 tentang aku mempunyai hewan kesayangan, paragraf 2 aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari, paragraf 3 aku rajin memberinya makan, paragraf 4 aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Ini kalian buat karangan dengan sudah ada di sini paragrafnya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Yang artinya pada karangan paragraf 1 itu harus ada ide pokoknya seperti harus ada ide pokok aku mempunyai hewan kesayangan. Pada paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Jangan lupa, ide pokok itu bisa berada di awal kalimat, bisa berada di tengah kalimat, bisa berada di akhir kalimat. Ide pokok atau gagasan pokok yang berada di awal kalimat itu namanya deduktif. Sedangkan ide pokok yang terletak di akhir paragraf itu namanya induktif. Saya kira di kelas 4 sudah diajarkan ya tentang deduktif dan induktif. Oke anak-anak, hari ini jadi kesimpulannya gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Silakan kalian baca sendiri. Nah, pesan Ibu, hasil tugas dan saat mengerjakan tugas di foto, kirim ke grup. Jangan lupa tetap semangat belajar, jagalah kebersihan, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.